Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bapak Pak Billy dalam pelajaran agama Islam ya. Minggu ini kita akan belajar pelajaran 5, Aku Cinta Nabi dan Rasul ya. Kita akan mempelajari bagian A dan B, yaitu kisah teladan Nabi Ayub dan kisah teladan Nabi Musa. Ya, anak-anak sambil buka bukunya, harap memperhatikan ya apa yang ada di video ini. Mari sama-sama sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca suratul Fatihah dan juga doa belajar. Ya, al-hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Ya, karena tema pada hari ini adalah Aku Cinta Nabi dan Rasul, maka alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca sholawat ya. Bisa kan anak lihat di buku ya, atau bisa anak-anak ikuti seperti yang ada di layar ya, layar video. Mari sama-sama kita mulai. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين
وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Ya, itulah tadi sholawat ya Nabi salam alaika rindu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kalian cari di YouTube ya. Semoga kalian tadi membaca ya sholawat itu. Ya, semoga dengan seringnya kita membaca sholawat membuat kita semakin cinta ya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta rasul-rasulnya ya. Rasul-rasul sebelum beliau. Oke, kita lanjut ke pembahasan A, yaitu kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Ya, Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi dia itu cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Ya, binatang ternaknya banyak, meski ladangnya luas, beliau tidak pernah sombong. Ya. Nah, Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan dermawan. Ya, dermawan tuh maksudnya apa? Ya, sering membagi-bagikan hartanya ya untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, tidak pelit. Ya. Beliau suka menolong fakir miskin, yatim piatu dan orang-orang yang membutuhkan. Ya. Nah, Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapat ujian ya dari Allah. Ya, hartanya yang banyak, terus habis itu hari demi hari berkurang hingga ia jatuh miskin. Ya. Nah, Nabi Ayub ini meskipun ia miskin, ia nggak pernah mengemis. Ya. Dan imannya nggak goyah karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun tidak mempunyai apa-apa. Ya, jadi Nabi Ayub ini ketika lahir itu nggak punya apa-apa. Ya, Nabi Ayub sama dengan kita ya. Ketika kita lahir di dunia kita tidak membawa apa-apa. Ya, memang ada anak yang lahir tahu-tahu bawa uang 1 miliar kan nggak ada. Ya, kita lahir ya tidak membawa apa-apa. Harta datang dari Allah dan kembalinya pun manusia karena Allah. Ya. Jadi hakikatnya atau asal muasalnya harta itu ya pemberian dari Allah. Jadi apa yang kita miliki saat ini itu hanya titipan. Ya, kita harus memanfaatkannya ya demi kebaikan. Karena apa yang kita punya itu datangnya dari Allah. Nah, begitupun roh atau nyawa yang kita punya ya itu pemberian dari Allah. Jadi kita sebaiknya memanfaatkan ya waktu kita selagi kita di dunia ini ya dengan melakukan hal-hal yang baik ya, melakukan hal-hal kebaikan. Ya, karena kita kan tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Ya, untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Ya, ketika nanti yaumul hisab ya, ketika semua nanti perbuatan baik dan perbuatan buruk ya dihitung, ya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu untuk bekal kita ya. Kan di sini emang ada yang mau masuk neraka? Nggak ada ya, semua mau masuk surga. Kalau mau masuk surga otomatis amal ibadahnya harus banyak. Ya. Harus sering-sering beribadah. Kenapa? Ya. Karena ketika kita beribadah, apa yang kita dapat? Pahala. Ya. Ketika kita mendapat pahala, ya, pahala-pahala yang kita kumpulkan insya Allah nanti akan jadi pintu masuk
ya, atau jalan kita menuju surga. Ya, ketika pahala kita lebih banyak daripada dosa kita, ya kita akan otomatis langsung masuk ke surga. Begitupun sebaliknya, kalau pahalanya sedikit dan jumlah dosanya banyak, maka ya otomatis akan dijebloskan ke neraka. Ya, tuh. Jadi perbanyaklah beribadah selagi kita di dunia ini, ya. Selagi kita masih memiliki waktu hidup di dunia ini. Karena apa? Ya, nyawa ini, ya, ruh yang ada dalam diri kita itu hanya pemberian sementara, ya. Semua akan kembali ke Allah, ya. Harta di dunia maupun nyawa atau ruh yang ada di diri kita. Ya, mari kita lanjutkan. Ya, Nabi Ayub alaihissalam, meskipun kaya, saat beliau kaya maupun saat beliau jatuh miskin, selalu bersyukur. Ya, bahkan ketika ia jatuh miskin, ya, hartanya selalu ia sedekahkan, ya. Kalau ada harta dikit disedekahkan. Karena beliau yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitupun sebaliknya, ya, orang kaya yang kikir adalah yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi Ayub diberi ujian lagi, ya. Diuji dengan penyakit kulit, bisul, panas dan gatal sehingga orang-orang menjauhinya, ya. Kenapa dijauhin? Ya bau, ya, bisul, gatal itu kan. Orang-orang jadi nggak betah, ya, sekelilingnya. Kemudian Nabi Ayub dibuang, ya, ke padang pasir yang jauh dari keramaian, ya, karena penduduknya takut tertular. Setelah itu putra putrinya juga meninggal dunia, ya. Tapi meskipun beliau, ya, diberi cobaan terus, ya, silih berganti, tidak membuat dirinya lupa beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang patut kita contoh, ya. Apapun cobaan yang kita hadapi, ya, itu datangnya dari Allah. Ya. Kenapa? Ya. Sekarang gini. Ya. Semakin berat ujian yang kita terima, ya, maka semakin tinggi juga derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh umumnya adalah, ya, semakin tinggi kamu naik kelas, maka semakin susah juga soalnya. Kan tidak mungkin ketika kamu nanti kelas 6, ya, kamu dikasih soal yang kelas 4, kan nggak mungkin. Ya. Malah turun. Ya, ketika kamu kelas 6, ya kamu dikasih soalnya yang kelas 6, gitu loh. Jadi sederajat, ya. Setelah ujian apa? Ya. Keberhasilan kan yang ditunggu, gitu loh. Keberhasilan yang akan datang setelahnya. Gitu loh. Jadi setelah ujian, ya, akan ada kemudahan setelahnya. Kenapa? Karena kamu sudah naik tingkat. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapat ujian? Ya, kita harus bersabar dan harus menghadapinya, gitu, ya. Karena ujian itu dari Allah, pertanda kalau kita akan naik tingkat, ya, akan naik lebih tinggi derajatnya dari kita yang sebelumnya, gitu. Maka dari itu, ya, Nabi Ayub meskipun dapat ujian terus menerus, ya, itu tidak membuat imannya goyah dan tidak juga dia melupakan ibadah, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah. Ya, tidak lupa, ya, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Tuh teladan dari Nabi Ayub yang bisa kita ambil hikmahnya, ya. Oke. Ya, kita lanjut ke pembahasan 2, yaitu kisah teladan Nabi Musa alaihi salam.
Nah, pada bagian ini ya akan dibahas dua hal, yaitu Nabi Musa alaihissalam suka menolong ya, dan juga Nabi Musa alaihissalam menghadapi Firaun. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan ya, sedikit informasi ya, Nabi Musa alaihissalam itu dilahirkan ketika zamannya Firaun ya. Di masa itu Firaun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Ya, mimpi ini ya dia dapat dari ahli nujumnya ya. Ahli nujum tuh kalau di Indonesia tuh dukun ya. Ya, mimpi itu bilang akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Ya, itu menurut ahli nujumnya, sehingga Raja Firaun memerintahkan setiap bayi laki-laki harus dibunuh. Ya. Nah, Raja Firaun ini terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi Musa alaihissalam dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa alaihissalam ya, agar anaknya yaitu Nabi Musa dimasukkan ke dalam peti kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Nah, bayi Musa itu diselamatkan oleh seorang wanita ya, dan wanita itu adalah Asiyah. Nah, Asiyah ini adalah istri dari Firaun. Nah, melihat anak itu Firaun marah. Ya, tapi setelah dirayu ya, dibujuk oleh Asiyah ya, akhirnya Firaun luluh. Ya, jadi tidak jadi membunuh Musa. Ya, tidak jadi membunuh Nabi Musa. Nah, suatu ketika ya Nabi Musa Musa kecil menangis karena haus. Nah, Asiyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Nah, terus datang tuh wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Nabi Musa ya. Namun setiap kali ada wanita yang hendak memberi susu, bayi Nabi Musa tidak mau atau tidak mau minum ya, dan malah tetap nangis. Sampai akhirnya datanglah seorang wanita bernama Yukabad. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu juga Musa kecil terdiam dan berhenti menangis. Sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yukabad adalah ibunya Nabi Musa sendiri ya. Selanjutnya Asiyah meminta agar Yukabad tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yukabad pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Firaun. Ya, itulah kuasa Allah ya. Ya, itu tadi adalah cerita ya ketika Nabi Musa dipertemukan kembali dengan ibunya. Ya, dan itu adalah cerita ketika Nabi Musa masih bayi ya. Lanjut ke pembahasan pertama, yaitu Nabi Musa alaihissalam suka menolong ya. Nah, di sini diceritakan ya, Nabi Musa alaihissalam itu pernah ingin dibunuh ya. Nah, cuman ada seorang laki-laki ya yang memberitahukan Nabi Musa bahwa dia harus keluar kota ya. Keluar kota untuk menyelamatkan diri. Nah, ketika Nabi Musa keluar dari kota ya, Nabi Musa bertemu dengan sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Nah, tapi di antara itu ada gadis ya, dua gadis yang sedang menambatkan ternaknya. Maksudnya menambatkan itu mengikat ternaknya ya. Musa alaihi wasallam menyapa, "Mengapa tidak ikut bersama
mereka mengambil air, ya. Akhirnya kedua gadis itu menjawab, kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu telah selesai mengambilnya. Dan karena kami juga tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak. Bapak kami sudah tua, karena itu pula tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air. Ya. Akhirnya apa yang dilakukan Nabi Musa? Ya, Nabi Musa menolong kedua gadis itu dan memberikan minum kepada ternaknya. Setelah menolong, Nabi Musa alaihissalam berteduh di bawah pohon dan berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Nah, ternyata kedua gadis itu adalah anak dari Nabi Syuaib, ya. Nah, disinilah ya perjumpaan antara Nabi Syuaib dan Nabi Musa, yang akhirnya itu Nabi Musa dinikahkan dengan salah satu putri dari Nabi Syuaib. Yaitu cerita tentang Nabi Musa yang suka menolong, ya. Meskipun bertemu dengan orang yang tidak dikenal, ya, jika orang itu ya membutuhkan pertolongan, maka Nabi Musa tanpa ragu menolongnya, ya, meskipun nggak kenal dengan orang itu, ya, dengan kedua gadis itu, tapi Nabi Musa rela untuk menolongnya, ya, tentunya menolong dalam hal kebaikan, ya, bukan dalam hal keburukan. Nah, itu cerita bagian 1, ya. Yang kedua adalah Nabi Musa alaihi wasallam menghadapi Firaun, ya. Nah, di bagian 2 ini menceritakan, ya, ketika Nabi Musa menghadapi Firaun, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular dan tangan Musa yang dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Nah, kedua mukjizat inilah yang dijadikan Musa alaihissalam untuk melawan Firaun bersama tukang sihirnya. Nah, di sini ceritakan kedatangan Nabi Musa alaihissalam di Mesir membuat Firaun marah dan menuduh Nabi Musa adalah tukang sihir, ya, atau dukun yang ingin mengusir Firaun dari negeri itu, ya. Kemudian Musa alaihissalam mengingatkan Firaun, janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu dibinasakan dan mendapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, ya, disinilah awal dari Nabi Musa melawan Raja Firaun, ya. Pertama kali yang dihadapi oleh Nabi Musa adalah para tukang sihir yang saat itu dipimpin oleh Firaun, ya. Nah, para tukang sihir ini diperintahkan oleh Firaun untuk melawan Musa, ya. Yang saat itu Musa telah menantang Firaun, ya, dan berkata, kalau begitu kumpulkan semua tukang sihirmu, datanglah beramai-ramai, kita berjumpa di suatu tempat. Itu yang Nabi Musa katakan, ya. Maka dari itu Firaun memerintahkan tukang sihirnya, ya, untuk menyerang Nabi Musa. Nah, tapi para tukang sihir ini meremehkan Nabi Musa, ya, dan berkata, lemparlah dulu tongkatmu, ya, atau kami yang akan memulai lebih dahulu, ya, kata tukang sihir itu. Nah, lalu tukang sihir itu, ya, melemparkan tali dan tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular, ya, banyak ularnya, ya, karena di situ banyak tukang sihir yang menyerang Nabi Musa. Ketika saat itu Allah, ya, berfirman, ya, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya. Quran surat Toha surat ke-20 ayat ke-69.
Nah, saat itu juga Nabi Musa mengikuti perintah ya firman itu, kemudian ia melemparkan tongkatnya. Nah, saat itu juga tongkat Nabi Musa itu berubah menjadi ular yang besar ya. Dan ular-ular kecil yang dilemparkan oleh tukang sihir tadi dimakan habis. Hingga kejadian itu membuat tukang sihir Firaun mengaku kalah dan bersujud kepada Tuhan. Ya. Karena kejadian itu Firaun makin geram. Ya, makin marah ya, sama Nabi Musa. Akhirnya bersama bala tentaranya Firaun ini menyiksa orang-orang beriman ya, termasuk istrinya sampai mati atau meninggal ya. Melihat itu Nabi Musa dan orang-orangnya mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Namun di tengah jalan di saat Nabi Musa dikejar oleh pasukan Firaun ya, Nabi Musa dihadang oleh Laut Merah ya, sehingga Nabi Musa tidak dapat kemana-mana. Di depannya Laut Merah dan di belakangnya dikejar oleh pasukan Firaun. Nah, saat itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu ya kepada Nabi Musa ya, suruh untuk memukul tongkatnya ke permukaan Laut Merah ya. Tiba-tiba laut itu terbelah menjadi dua ya. Di situ akhirnya terbentuk jalan yang panjang ya, yang terbentang di hadapan mereka ya. Nabi Musa alaihi wasallam bersama dengan para pengikutnya berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang tersebut ya. Nah, ketika Nabi Musa sampai di seberang dari Laut Merah ya, Nabi Musa berbalik dan melihat Firaun masih mengejarnya, namun Firaun masih berada di tengah-tengah Laut Merah. Ya, atas izin Allah, laut tersebut ya yang tadi ya terbelah menjadi satu kembali dan menelan seluruh pasukan Raja Firaun. Nah, itu ya. Itu adalah cerita dari Nabi Musa ya. Nabi Musa ketika menghadapi Firaun ya. Akhirnya Firaun meninggal ya, atau mati, ditenggelamkan di Laut Merah ya. Nah, itu semua adalah pembahasan dari cerita Nabi Ayub alaihissalam dan juga Nabi Musa alaihissalam ya. Tugasnya untuk hari ini adalah tolong anak-anak buat kesimpulan ya dari kedua cerita di atas ya, cerita Nabi Ayub dan Nabi Musa ya. Kesimpulan apa yang bisa kita petik atau kita ambil dari cerita di atas ya, kedua cerita tersebut ya. Hikmah apa yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Itu tugas untuk hari ini ya. Ditunggu ya hari ini ya, jangan lupa untuk foto ketika mengerjakan dan foto tugasnya ya, bisa dikumpulkan di link yang Bapak sediakan atau di grup ya. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ya.